Hai guys, balik lagi di LP2M Podcast. Lebih dekat dengan isu-isu perempuan dan milenial. Nah, kali ini ada Vicil nih, dan tentunya hari ini Vicil nggak sendirian. Ada tandeman Vicil. Siapa nih? Ada Tata di sini dan tentunya kita bukan cuman berdua ya Vicil ya. Iya. Kita ditemenin sama sepasang suami istri gitu Iya. ya. Ada Pak Anton dan Bu Yuki. Selamat siang Pak, Bu. Selamat siang Mbak Vicil, Mbak Tata. Iya. Kita diundang ya buat ngobrol-ngobrol santai. Siap. Gimana nih kabarnya Bapak, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi nih Pak Bu, siang ini kan kita mau mau bahas tentang paradigma disabilitas, kemiskinan dan inklusivitas. Nah, sebelumnya Vicil mau ini dulu nih, kenalin dulu Pak Anton. Nah, Pak Anton ini adalah seorang dokter ya Pak ya, baru Tahun kemarin selesai. tahun kemarin selesai ya Iya. Pak ya, baru wisuda ya Pak ya tahun Iya. kemarin. Itu di bidang kebijakan disabilitas. Nah, Pak Anton ini juga seorang sekretaris pengurus PPDI Kota Padang dan juga bekerja di Litbang Bapeda Kota Padang ya Pak ya. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu Pak, PPDI itu apa sih Pak? Iya. PPD ini singkatan dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Jadi PPD ini adalah organisasi yang dibentuk oleh dan untuk penyandang disabilitas ya. Jadi kebetulan organisasi kita ini organisasi struktural. Jadi kita ada kepengurusannya dari pusat ya sampai daerah ya, di tingkat provinsi sampai kabupaten kota. Dan bahkan kita juga ada pengurus di kecamatan ya. Jadi strukturnya hampir mirip dengan partai, tapi bukan partai gitu. Nah, ini termasuk organisasi masyarakat sipil. Tapi memang kita ini kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan Disabled People's Organization. Artinya memang organisasi masyarakat sipil yang dijalankan sepenuhnya oleh penyandang disabilitas. Tapi di dalam kepengurusan kita juga welcome teman-teman yang non disabilitas juga ikut bergabung bersama kita begitu. Tapi kepengurusannya memang kita semuanya adalah penyandang disabilitas. Kita bergerak di isu-isu advokasi tentang hak-hak penyandang disabilitas dan juga memberikan awareness raising ya, edukasi kepada masyarakat tentang apa sih disabilitas itu, bagaimana mestinya berinteraksi dengan disabilitas, dan juga kita memberikan penguatan kapasitas ya kepada teman-teman kita sehingga mereka bisa menjadi self advocate, artinya bisa menyuarakan hak-haknya sendiri. Ya, mungkin begitu. Nah, untuk sekretariatnya tuh di mana Pak? Yang pusatnya di mana gitu Ya. Pak? Kalau kita di pusat itu Jakarta ya, kepengurusan kita di provinsi Sumbar kita juga ada. Kemudian untuk kantor kebetulan saya pengurus di DPC ya, Dewan Pengurus Cabang di Kota Padang. Di Kota Padang. Nah, kantor kita ada di di Jalan Pagang itu dekat Siteba. Sudah Siteba ya. Di Steba. Oh iya. Pak, kan Bapak nih berarti Bapak sekretaris di PP apa Pak? PPDI PPDI. Kota Padang. Pak, bisa nggak Pak jelasin sedikit apa sih Pak disabilitas itu gitu Pak? Iya, memang apa artinya kalau dulu disabilitas ini menggunakan istilah cacat. Ya. Ini istilah lama yang dipakai dan diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat ya. Jadi ya kalau menggunakan istilah cacat mungkin masyarakat langsung tahu ya yang penyandang cacat itu adalah kelompok masyarakat yang mana begitu. Kemudian dengan disahkannya konvensi hak-hak penyandang disabilitas United Nations Convention on the Rights of People with Disability itu di tahun 2011 kita meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 itu. Nah, itu pertama kali digunakan dan diperkenalkan istilah penyandang disabilitas ya sebagai ganti penyandang cacat tadi. Nah, kemudian di undang-undang yang terbaru nomor 8 tahun 2016 itu semakin dikuatkanlah istilah resmi penyandang disabilitas itu. Nah, kalau kita bicara tentang disabilitas ya, kalau menurut undang-undang, jadi penyandang disabilitas itu adalah
kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan yang sebagai interaksi ya antara impairment mereka, ya, impairment itu artinya kondisi fisik, sensorik, mental dan intelektual mereka dengan hambatan lingkungan dan masyarakat. Nah, jadi disability itu bukan hanya berarti kondisi secara fisik atau mental atau sensorik atau intelektual, tapi hasil interaksi ya, sehingga si penyandang disabilitasnya itu mengalami hambatan dalam berpartisipasi di masyarakat, makanya disebut dengan disabilitas. Nah, kalau dulu cacat kan jelas itu hanya mengacu ke kondisi fisiknya saja, misalnya orang yang buta misalnya ya, nah itu disebut penyandang cacat ya. Kalau kita memaknai dari sisi disabilitas, kita tidak hanya melihat dari kondisi fisiknya saja ya, untuk yang teman-teman memiliki physical impairment itu, tapi bagaimana mereka mengalami hambatan dalam berpartisipasi ya, karena lingkungannya tidak akses, masyarakatnya belum akomodatif, belum bisa menerima mereka sebagai masyarakat berdaya, sehingga mereka terdiskriminasi, hak-hak mereka tak terpenuhi. Nah, makalah disebut dia sebagai penyandang disabilitas. Tapi kalau di dalam undang-undang itu juga ada tambahannya, yaitu dalam jangka waktu yang lama begitu. Jadi mungkin sejak dia lahir sampai kondisinya memiliki impairment yang permanen sifatnya seperti itu. Ya, misalnya ketika orang mengalami kecelakaan lalu dia menggunakan kursi roda, tapi 1 atau 2 minggu saja mungkin belum bisa kita sebut sebagai penyandang disabilitas ya. Tapi kalau di dalam undang-undang itu di underline dalam jangka waktu yang lama begitu. Tapi kalau masyarakat sih melihatnya yang disabilitas itu ya itu yang mereka tahu kan, yang kondisi fisiknya ya mengalami kekurangan secara fisik tidak sempurna, atau menurut mereka mengalami gangguan, kerusakan, kelainan, nah itu ya seperti itu. Nah, berarti untuk orang disabilitas sendiri ini tuh ada sebutan dan pembagiannya nggak sih, Pak? Iya. Ini kalau kita bicara disabilitas itu sangat beragam ya, Mbak Icil. Kalau di dalam undang-undang itu secara makro dibagi 4 ya. Penyandang disabilitas fisik, sensorik ya. Sensorik itu berkaitan dengan pendengaran, penglihatan ya, seperti itu. Kemudian intelektual ya, intelektual berkaitan dengan bagaimana kemampuan kognisinya atau kognitifnya ya. Kemudian mental. Nah, mental ini ya teman-teman kita yang mengalami gangguan psikis atau kejiwaan ya, seperti skizofrenia dan lain-lain itu. Nah, itu dulu belum termasuk ke kelompok disabilitas, tapi di dalam undang-undang sekarang mereka sudah masuk menjadi bagian dari penyandang disabilitas. Itu kan baru keragaman dari sisi makro ya. Nah, tapi teman-teman penyandang disabilitas ini sebenarnya sangat beragam ya. Yang fisik itu ya kalau tidak hanya keragaman dari kondisi fisiknya saja, sesama pengguna kursi roda juga mungkin memiliki beragam ini ya kedisabilitasannya. Jadi sangat heterogen gitu. Jadi kita tidak juga bisa berasumsi ketika misalnya membuat kebijakan bahwa untuk penyandang disabilitas fisik yang diperlukan ini A, B, C, D, tidak juga begitu ya. Nah, makanya karena dia sangat heterogen dan beragam, ya harus betul-betul ada komunikasi dengan si penyandang disabilitasnya, kebutuhannya seperti apa. Karena yang pengguna kursi roda pun belum tahu punya kebutuhan yang sama gitu. Padahal sama-sama menggunakan kursi roda begitu. Nah, jadi itulah memang sangat heterogen, sangat beragam. Yang 4 itu tadi hanya makro saja itu di undang-undang. Ya. Pak, kan tadi pembagiannya itu salah satunya ada yang disabilitas mental. Dan tadi di garis bawah itu dalam jangka waktu yang panjang di undang-undang. Nah, kalau misalnya saya menderita mental illness dan saya menjalani terapi, nah itu tuh saya udah dinyatakan sembuh, apakah saya masih bisa dibilang penyandang disabilitas atau bagaimana, Pak? Iya, untuk disabilitas mental, kalau kita bicara soal
apa namanya obat ya, obat-obatan itu kan sebenarnya kebutuhan khusus ke teman-teman disabilitas mental itu kan memang obat. Ya bisa dikatakan ketika si teman-teman disabilitas mental tadi tidak ada akses lagi ke medicine-nya, pengobatan yang dia butuhkan, otomatis dia bisa kembali lagi mengalami gangguan kejiwaan misalnya seperti itu. Tapi ya apa namanya, ya kalau kita lihat dari sisi medis ya memang itu termasuk ke dalam kondisi kesehatan ya kan. Tapi kalau kita lihat dari perspektif hak-hak disabilitas ya, teman-teman disabilitas mental itu kan sebenarnya memiliki psychological impairment mereka itu dalam jangka panjang karena mereka harus minum obat terus gitu kan. Ya kan seperti itu. Oh, nah kalau dari Bu Yuki nih atau Bapak gitu loh, apa sih perbedaan antara difabel sama disabilitas? Soalnya pernah Vicil dengar nih kalau difabel itu sama disabilitas itu sama aja kok gitu, cuman panggilannya aja yang beda gitu. Kalau dari Bu Yuki gimana Bu? Kalau menurut Ibu gimana? Kalau difabel itu kebanyakan teman-teman yang aktivis di Jogja itu lebih menggunakan kata difabel. Tapi artinya juga sama sih, disabilitas gitu kan. Dan disabilitas itu sendiri mungkin inian dari mungkin bisa saya tambahkan kalau secara formal ya, ketika kita mengacu misalnya ke undang-undang ya, mungkin kita akan menggunakan istilah penyandang disabilitas karena memang istilah itu yang secara resmi digunakan di dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk difabel ini sebenarnya kalau kita merujuk ke histori atau sejarah kemunculannya ini, malah difabel ini munculnya jauh sebelum munculnya istilah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas itu resminya kan sebenarnya tahun 2016 ya, 2011 11 sudah ya, cuman kan belum ini ya. Sedangkan difabel itu di tahun 98 atau 97 itu sudah diperkenalkan oleh teman-teman aktivis di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya lah, Jogja dan sekitarnya itu sebagai istilah tandingan untuk mengcounter istilah dari pemerintah yang menurut mereka sangat tidak manusiawi ya saat itu, karena istilah cacat itu kan mereka beranggapan mendegradasi penyandang disabilitas karena istilah itu sangat tidak cacat itu kan hanya untuk barang sebenarnya kan, seolah-olah menunjukkan kalau penyandang disabilitas itu adalah produk masyarakat yang gagal atau rusak seperti itu. Nah jadi teman itu kemudian sebenarnya difabel itu bukan juga istilah asli yang muncul dari mereka, tapi ini istilah yang dibawa oleh salah satu aktivis disabilitas yang ketika itu belajar di luar negeri ya, di Amerika, aktivis disabilitas dan juga sosial ya, Bapak Mansur Fakih ya, almarhum. Nah beliau yang memperkenalkan ini kepada teman-teman di pergerakan. Ini ada loh di luar negeri istilah yang bisa kita gunakan di Indonesia. Difabel, dan lebih positif begitu, karena lebih menunjukkan keberagaman atau perbedaan kemampuan, different abilities. Jadi difabel itu kan singkatan dari differently abled misalnya ya seperti itu ya kan. Jadi yang dilihat itu penyandang disabilitas sebenarnya bisa melakukan apapun ya, seperti orang-orang non disabilitas, tapi melakukannya secara berbeda begitu. Misalnya teman-teman netra ya, bisa artinya mengakses berbagai informasi di internet dengan bantuan assistive technology, misalnya teknologi screen reader ya. Begitu juga misalnya di HP mereka kan sekarang sudah banyak aplikasi yang membantu teman-teman netra itu untuk bisa mengakses berbagai informasi. Nah ini salah satu contoh bahwa teman-teman disabilitas bisa melakukan apapun sebenarnya
selama didukung oleh aksesibilitas dan teknologi alat bantu seperti itu. Nah ini makanya istilah difabel ini muncul dari pergerakan, jadi lebih positif dia konotasinya. Jadi kayak lebih bagus gitu kedengarannya ya Pak. Iya, berkonotasi lebih positif dan juga lebih diterima di teman-teman aktivis karena juga membawa semangat pergerakan. Artinya kita ini juga mampu loh, kita punya kemampuan, kapasitas ya untuk berkontribusi. Nah, jadi mereka kadang-kadang dalam aktivisme pergerakan disabilitas itu lebih senang menggunakan difabel gitu. Tapi jangan dicampur aduk ya, kadang-kadang di media itu menyebut penyandang difabel, enggak juga, enggak boleh. Jadi ya kalau mau milih yang formalnya penyandang disabilitas atau difabel gitu aja gitu. Jangan penyandang difabel. Salah nanti ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, tadi kan ada tuh jenis-jenis yang disabilitas tadi, ada yang fisik gitu kan. Nah, kalau maaf nih Pak, kalau dari Bapak sendiri ini kan salah satu sakit berat ya Pak ya. Nah, itu tuh mula dari Bapak bisa seperti ini bagaimana Pak? Iya. Sebenarnya kalau kita bicara disabilitas itu kan juga disebabkan oleh berbagai macam faktor. Bisa faktor kondisi kesehatan, faktor kecelakaan, bencana alam dan lain-lain, konflik, peperangan itu juga bisa menimbulkan disabilitas. Nah, untuk kasus saya memang kondisi saya ini sejak lahir ya, jadi kongenital. Jadi ketika orang tua saya saat itu saya masih di dalam kandungan mengalami semacam trauma ya, sehingga dokter analisisnya begitu ya. Jadi saya mengalami muscular dystrophy. Jadi ini seperti degenerasi fungsi otot. Jadi bertahap fungsi kerja otot itu semakin melemah gitu. Berarti sama kayak semakin hari semakin berkurang fungsi kerja ototnya gitu seperti ya, itu, seiring dengan usia. Seperti itu. Jadi ini macam-macam ya. Makanya saya bilang sesama pengguna kursi roda ya belum tahu dia ada sama. yang cerebral palsy, ada yang polio ya, macam-macam gitu. Dan tingkat kebutuhannya pun berbeda-beda. Nah Pak, bicara tentang penyandang disabilitas itu tuh nggak bisa dipisahkan dari pembulian gitu kan ya Pak? Bapak pernah jadi salah satu korbannya atau Bapak malah pelaku ya gitu? Enggak ya? Saja sih ya. Sama-sama gitu. Disabilitas menindas yang lain juga bisa ya. Bisa gitu. Ya tapi memang itulah ya akhir-akhir ini kita juga banyak dengar ya teman-teman yang intelektual ya mendapatkan perundungan misalnya dari teman-teman sekolahnya ya. Nah ini sangat kita sayangkan ya. Nah itu tergantung lagi bagaimana masyarakat mesti harus selalu diedukasi bahwa disabilitas itu ya bagian dari keragaman masyarakat ya, mesti dirangkul, diterima, tidak disisihkan, dianggap orang lain begitu ya. Karena itu ya bagian dari human diversity ya, keragaman manusia. Ya, seperti ada yang tinggi, gemuk, pendek, besar, kecil, itu kan biasa bagian dari manusia, termasuk yang disabilitas. Nah ini yang mungkin masyarakat belum memahami ya, kemudian oleh sebab itu teman-teman disabilitas itu masih dianggap the other ya, orang lain ya, sehingga ya makanya karena mereka dilihat berbeda tidak sesuai dengan standar normal dalam tanda kutip menurut orang-orang non disabilitas, akhirnya ya itu menjadi korban perundungan ya. Kalau saya sendiri alhamdulillah ya sejak kecil saya tidak merasa mengalaminya ya. Ya mungkin ada bercandaan-bercandaan ya, tapi tidak terlalu tidak selalu dimasukkan ke hati ya, itu biasalah teman-teman bercanda seperti itu kan. Teman yang itu saya nggak pernah merasakan lah begitu ya, karena saya punya banyak teman ya. Saya malah merasa dari kecil itu tidak menjadi seorang anak yang disabilitas waktu itu ya, seperti biasa aja punya banyak teman.
main hujan-hujanan juga dibantu didorong kursi roda saya sama teman-teman ini ya enggak merasakan gitu. Nah, berarti Bapak dari kecil itu emang sekolah umum? Apa sekolah SLB kayak gitu? Enggak. Yang khusus gitu. Ya, enggak. Waktu itu memang beberapa keluarga atau tetangga menyarankan orang tua saya untuk saya disekolahkan ke SLB aja karena mereka berpikirnya kalau yang disabilitas itu kan sekolahnya harus khusus ya. Itu di SLB dulu. Namun saya tidak ya, saya punya keinginan untuk seperti adik saya di sekolah biasa ya, saya kenapa enggak gitu. Saya minta ya sekolah biasa di sekolah umum ya, meskipun waktu itu belum ada kebijakan pendidikan inklusi. Nah, tapi saya dari SD, SMP, SMA sampai ya ini pendidikan dasar menengah itu diselesaikan di sekolah umum semuanya. Gitu ya. Kayaknya Kenapa nih Cil? Aku pengen tahu nih gimana sih awal mulanya nih Bapak sama Ibu bisa ketemu gitu loh. Iya, soalnya kita kan pengen tahu juga kan ya Bu. Soalnya dari tadi pagi tuh interaksinya sangat romantis nih Cil. Astaga, gue jiwa-jiwa kejombloan itu meronta-ronta gitu kan. Pas materi nih ya tadi aku lihat kan Ibu sih bukain masker. Iri nggak sih lu gitu? Siapa sih yang nggak mau kayak gitu kan ya, di depan orang banyak. Iri banget sih. Boleh Bu ceritain dikit Bu, gimana sih awalnya Ibu ketemu sama Bapak gitu? Awalnya itu kami dikenalin temen. Nah, jadi temen ini bilang, saya punya temen loh, dia asik, diajak ngobrol, diajak diskusi gitu kan, dan bisa jadi motivasi buat kita gitu kan. Akhirnya saya waktu itu penasaran, boleh deh add aja dulu Facebooknya gitu kan. Masih zaman Facebook gitu. Jadi korban istilahnya korban media lah gitu kan. Jadi tapi waktu itu nggak terlalu kepo banget gitu kan. Karena teman bilang kan waktu itu single, tapi kebetulan waktu itu fotonya dia lagi double gitu kan. Ini single atau ngakunya ini double ngaku single kan, saya gitu penasaran gitu kan. Tapi ya udahlah, terus saya coba inbox, ya namanya kita kan berteman dulu kan, tidak mungkin langsung nikah gitu. Saya pikir udah deh berteman gitu kan. Kalaupun itu saya mungkin ya kenalan lah sama ceweknya gitu kan, karena waktu itu double kan fotonya. Lalu saya inbox gitu kan, ya kenalan lah gitu kan. Itu lama banget dibales gitu kan. Dan saya juga nggak tahu waktu itu beliau lagi S2 di Australia di Brisbane gitu kan. Lalu kok lama ya gitu kan, ya udahlah. Gitu kan. Menyerah gitu ya. Ini gitu kan. Lama kemudian pas saya masih ingat banget tuh waktu itu saya lagi mau pulang kerja. HP bunyi nih, teng. Udah messenger nih. Dibalas jadi nggak jadi dibalas nih gitu. Terus balasannya cuman waktu itu saya nggak biasa buka, jarang buka Facebook waktu itu bilang beliau kan. Gimana kalau kita ngobrolnya di ini aja, dikasih alamat Yahoo Messenger, zaman dulu ada Yahoo Messenger. Iya, Yahoo Messenger masih. Oh boleh deh, ini berarti ada peluang untuk berteman gitu saya bilang kan. Waktu itu terus tapi saya hanya bisanya di situ cuma serius banget jawabnya tuh. Hanya bisa sampai jam 5 waktu jam 5 sore ya gitu kan. Jam 5 sore sampai jam 7 malam ya gitu kan, soalnya ini mungkin beliau ada kesibukan gitu. Saya pikir oke deh, berarti besok nih, karena saya udah jam 5 kan ya, saya udah sampai rumah udah sore nih gitu kan. Pas besoknya saya tungguin lah gitu jam 5 di nge-add Yahoo Messenger ya gitu kan. Berani beneran muncul orangnya. Terus ya ketemu ngobrol lah gitu, kami ngobrol karena waktu itu dikenalin teman kan juga bilang orang Padang nih teman saya. Wah kebetulan saya juga, nenek saya kan orang Padang, cuman tinggalnya lama di Kalimantan, saya di Pontianak dulu. Lalu merasa nyaman gitu. Ya udah lanjut. Nggak ada wejangan dari nenek saya kan. Bolehlah ada satu cucu yang kembali ke Padang gitu kan. Yang tinggal sana, karena ada sepupu saya juga yang nikah sama orang Padang, ya tinggalnya ya di Jakarta gitu kan, nggak di Padang. Sedangkan nenek saya waktu itu pengennya ada cucu yang pulang ke Padang gitu kan. Akhirnya kenalan lah. Ya ujung-ujungnya benih-benih cinta kita ngobrol gitu. Yang asik lah gitu. Belum ketemu. Belum ketemu. Ngobrol lama ya 1 bulan lah, terus saya coba
memberanikan diri nanya gitu kan. Ini masih single atau gitu kan. Soalnya saya waktu itu sempat lihat fotonya yang di itu Facebook kayaknya ini deh gitu kan. Double gitu kan. Karena beliau bilang ya menjelaskan lah dengan panjang lebarnya gitu kan. Terus ya ngobrolnya ya baru tahu ya memang beliau single sebenarnya waktu itu. Mana ya karena itu Facebook lama, dibilang dia jarang buka dan jarang ini kan. Akhirnya waktu itu saya juga nggak tahu beliau di Australia waktu itu kan, karena ngobrolnya juga lewat nih Yahoo Messenger, nggak pernah nelfon, nggak pernah SMS. Jadi kami standby jam 5 jam 7 gitu kan. Terus baru tahu tuh setelah beliau selesai S2, terus beliau bilang kita ketemuan ya, tapi di Jakarta gitu kan. Oh mau ke Jakarta ya? Ya keceplosan beliau kebetulan gitu kan. Saya mau kembali ke Indonesia. Loh, kembali ke Indonesia? Bukan di Padang, itu Indonesia gitu. Barulah cerita gitu kan kalau beliau tuh di Australia gitu kan. Akhirnya waktu itu sempat nggak pede juga saya. Aduh, ternyata S2. Gimana saya gitu kan. Akhirnya ya udahlah. Karena memang beliau bilang kalau memang waktu itu apa namanya, ya saya juga nggak cerita sih kondisi saya yang sebenarnya sampai tahu memang ini cewek benar-benar serius ya atau gimana gitu kan. Ya, kemudian ya ketika ada memang saya target saya kan sudah punya target ya, jadi sejak SMA itu sudah dipetakan ngambil S2 tahun sekian, selesai S2 kalau ada dikasih jodoh nikah gitu kan. Artinya mungkin ini jodoh yang dikasih Allah buat saya. Ya akhirnya ya itu ya saya memberitahu gimana kondisi saya sebenarnya, siap tidak menerima saya apa adanya gitu kan. Kalau serius ya ayo kita silaturahim lebih langsung juga di Jakarta, ketemu orang tua, saudara-saudara saya gitu kan. Nah saya awalnya nggak yakin ini kalau memang serius dia pasti datang kan. Ya ternyata ya alhamdulillah datang. Ditantangin soalnya. Kalau saya akhir kayak serius tuh. Ya gitu. Akhirnya ya alhamdulillah dikasih jalan oleh Allah. Ada beberapa hambatan yang bisa alhamdulillah bisa dilalui ya, akhirnya berjodoh bisa menikah. Itu udah berapa tahun nih ibu sama bapak nih? Jalan 9 tahun. Udah lama banget ya. Iya. Saya kembali selesai S2 kan 2011 ya. Nah, kembali ya 6 bulan sudah itu baru nikah gitu. Iya. Dan prosesnya alhamdulillah cepat gitu. 8 bulan kenal lalu yang nggak nyangka aja menikah gitu kan. Nggak nyangka dilamar sama Pak ini. Kayak gitu punya target ya gimana mau punya target tahun segini, tahun segini tuh jelas wisuda segini ya kan Pak gitu kan Pak? Gitu Cil gitu. Aku merasa juga ya. Nah apalagi tuh tentang apa tadi HWDI ya? Oh iya, dengar-dengar Ibu aktif di HWDI. Itu aktivitas di HWDI itu apa aja sih Bu? Aktivitas di HWDI juga sebetulnya sama juga dengan PPDI, cuman kami lebih ke perempuan disabilitasnya gitu kan. Jadi kita juga sama-sama dengan PPDI itu mengadakan advokasi juga, terus juga kami juga mengadakan kayak keterampilan gitu kan, kerajinan untuk yang perempuan disabilitas yang punya kreativitas ini kan. Untuk kantornya sendiri gimana tuh? Untuk kantornya sendiri untuk sementara ini kami di Rumah Ketua HWDI Kota Padang, itu di Jalan Alai. Oh di Alai ya. Itu kalau boleh tahu berapa orang yang udah bergabung di Kota Padang perempuan disabilitas itu Bu? Kalau yang kemarin kami sempat data itu baru sekitar 80 lebih. Oh udah 80 lebih. Tapi ya, kalau untuk yang sesumbarnya mungkin lebih banyak ya. Ini kita yang di Kota Padang aja. Gitu. Yang baru terdata ya. Ya terdata. Ya seperti PPDI kita kan juga punya kemampuan atau sumber daya yang terbatas untuk bisa betul-betul melakukan pendataan menyeluruh, karena ini memang tugasnya pemerintah sebenarnya, karena kita di organisasi masyarakat sipil kan artinya
membantu ya. Jadi seperti HWDI tadi itu kan dari data keanggotaan yang sudah masuk terdaftar menjadi anggota HWDI. Begitu juga di PPDI seperti itu. Jadi kalau jumlah total penyandang disabilitas untuk Kota Padang itu ya hampir 4 ribuan itu ya. Oh, udah 4 ribuan cukup banyak ya. Kalau PPDI. di Sumatera Barat kita belum ketemu data pastinya ya. Tapi kalau menurut dari dinas pun juga belum ada ya Pak ya? Ya yang kita baru tahu itu ya yang Kota Padang ya sekitar 4 ribuan 4 ya. ribuan ya. Jadi ya masih memang harus perlu dilakukan pendataan secara konsisten ya. Update datanya juga harus dilakukan terus menerus ya oleh pemerintah.